Entah sejak kapan aku mulai tertarik dengan situasi politik. Mungkin karena tiada waktu tanpa suguhan informasi politik di negeri ini. Bangun pagi, sudah melihat berita perdebatan para politikus di televisi. Saat menuju kantor, niat hati yang mendengarkan lagu di radio supaya semangat kerja. Malah dapat sajian breaking news tentang pertikaian antar tubuh publik di Republik ini. Ibu Pertiwi memang sedang galau. Bagaimana tidak? Sejak Orde Reformasi bergulir, bangsa ini tidak semakin baik. Rakyat selalu disajikan informasi dan menghadapi kondisi yang tidak jelas. Keputusan yang selalu berubah-ubah, inkonsistensi penerapan kebijakan, seakan bangsa ini berjalan tanpa peta. Tidak tahu mau dibawa kemana bangsa ini. Ternyata kondisi tersebut juga menular hingga tingkat bawah, termasuk di kantor. Pagi si bos bilang A, siangnya nyuruh B, terus sore arahannya C. Setelah konsepnya maju, malah disposisinya kembali ke A. Dan inilah cerita kami. Jauh dari kata ini otakku udah kata bohong doang, tidak ada pesan yang jelas. Ntar dulu, jangan nyalahin kepemimpinan kayak gitu. Kamu udah baca nggak sih disposisinya dengan benar? Lah, arahannya cuma tulis sama kata doang, terus aku harus gimana? Nah, kalau begitu kamu harus menyelesaikan beberapa alternatif kebijakan yang akan diambil. Nah, dengan itu maka kebijakan ataupun alternatif yang akan diambil itu harus sesuai dengan konsekuensinya dan juga harus ada pengambilan keputusan yang jelas gitu. Iya, masalahnya bos mana yang mau disajikan alternatif? Beliau sudah mengikuti alternatif yang dari bawah saja. Lah kok bisa? Bukannya mengambil keputusan itu memang tugas dari seorang pemimpin ya? Pemimpin saat ini gak mau masuk resiko, tapi belum masuk resiko doang. Ya, memang sih resiko dalam keputusan yang diambil itu memang ada, nggak bisa dihindari. Cuman kan bisa dikelola dengan baik. Itu juga merupakan seni dari kepemimpinan tersebut. Nah, dengan hal yang terpenting adalah keputusan yang diambil itu harus disertai dengan konsistensi dan argumen-argumen yang kuat gitu. Kan harus ada seperti itu ya, kayak menjadi pemimpin. Itu sih bukan hanya untuk pemimpin doang ya, tapi untuk orang yang dipimpin juga. Kenapa gue juga harus melakukan? Ini loh, bukan hanya melakukan saja, tapi berani melaksanakannya. Kenapa? Karena mayoritas sebagai seorang anggota itu juga yang harus menghadapi kendala yang ada dalam organisasi tersebut loh, Seth. Bukannya untungnya anak gue ikut apa bos? Ya sih, menurutku itu keliru juga ya sis. Kenapa? Memang sebenarnya di Indonesia itu punya kultur kepemimpinan yang sangat komprehensif. Apa itu? Aku belum pernah dengar. Itu loh yang aku maksudkan. Paham tapi tidak bisa melaksanakannya. Padahal ya memang dari SD udah diajarkan sama kita. Hanya mereka lupa. Udah deh, jangan banyak selama. Coba refresh lagi deh dengan aku. Ya jadi dalam pendidikan dan pendidikan ini sudah sangat bijak mengajarkan kita tentang kepemimpinan, ingat Sosotrodong, Nadia Lasso dan Tukul. Aku pemahamnya gini, saat kita berada pada posisi manajemen, jadilah sebagai seorang pasukan dan teladan. Nah, ketika kita memegang jabatan manajemen, berperilakulah sebagai seorang pemberi semangat. Dan juga ketika kita masih berada pada level staff, bertindaklah juga sebagai penolong gitu. Nah, coba kamu falsafah tersebut juga dilaksanakan akan menjadi luar biasa. Aku akan mulai dari diri sendiri. Ya, keberanian yang sangat luar biasa, konsisten